Ki Joko Bodo bertapa di gua, pulang jadi paranormal. Gentleman dia. Ki Joko Bodo gentleman, jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi? Pantaslah dituduh orang gila oleh orang-orang di zamannya. Kan di dalam Al-Quran jelas itu tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa dia dituduh orang gila? Kenapa? Karena dia pulang bertapa ngaku nabi. Ya wajarlah dituduh orang gila dalam surah juz ke-14 itu ya. Juz 14. Dalam surah Al-Hijr ayat 6 ya. Quran surah Al-Hijr ayat 6. Baca kalianlah. Pasti terang benderang. Oh ternyata ketika Muhammad mengaku nabi setelah pulang bertapa, dituduh rupanya orang gila. Ya wajarlah. Masa pulang bertapa jadi kayak gitu? Jadi nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, baru saja kita dengarkan adalah statement dari nickname anak Batak ya, seorang YouTuber Kristen yang begitu melecehkan dan menistakan Nabi Muhammad SAW dengan mengulang statement atau pertanyaan yang sama ketika perdebatan di Room Bom Bom yang ditanyakan oleh Lidara. Tetapi itu justru menampol kekristenan sendiri ya, membuktikan bahwa para oten-oten tersebut sangatlah bodoh dan pamer kedunguan, dan ketika dikomparasi dengan ayat Bible mereka nyungsep menjadi blunder seblunder-blundernya. Nah, saya tanya sama Pak Bom Bom nih, kalau ada orang lain yang mengatakan kalau Pak Bom Bom gila, Pak Bom Bom itu percaya nggak kalau Pak Bom Bom itu gila? Enggak, orang lain yang bilang. Nah, iya orang lain yang bilang. Redaksinya gimana dulu? Redaksinya gimana? Saran saya gini, bertanya sama Pak Bom Bom. Yang lain tolonglah. Yang lain diam aja dulu, biar saya menjawab. Pak Bom Bom, ini supaya ini roomnya Pak Bom Bom. Biar jelas. Soalnya nggak jelas ngomongin abu-abu. Kenapa? Pak Bom Bom kondusifkan dulu, aku diam dulu Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, supaya gini Pak Bom Bom. Satu menit aja Pak Bom Bom. Sebentar Pak Timothy sabar Pak Timothy sabar. Supaya bukan Pak Bom Bom. Ini kebaikan channel Bapak Pak Bom. Ciutnya li. Pak Bom Bom. Teman-teman kita. Saya dikasih izin nggak Pak Bom Bom? Saya punya waktu sebentar aja Pak Bom Bom. Ini kebaikan kita Pak Bom Bom. Nih, kalau saya diizinkan saya di sini, kalau nggak apa-apa gitu. Sebentar nih Pak, sebentar. Demi kebaikan kita Pak Bom Bom. Suasananya tidak baik, tadi Juma sudah mempremi, kita akan diskusi. Menurut saya lebih bijak ditutup saja, karena saya baru masuk udah ditutup ini. Ciutnya li. Saya cuma bentar Pak Bom Bom, nanti kalau kita bisa kita atur aja waktu. Saya cuma bentar saja. Nggak perlu Pak Bom Bom, tutup saja karena arahnya sudah mempremi. Kita diskusi Pak Bom Bom, itu tidak baik ya. Saya cuma tanya Pak Bom Bom, kalau dibilang orang lain gila, Pak Bom Bom menerima tidak? Kan itu pertanyaan saya. Kenapa kok malah ketakutan ini? Nggak ada kaitan dengan kitab Anda. Ya, dibuktikan dulu dong, orang gila itu siapa yang bilang? Ada buktinya nggak? Nah, itu yang saya tanya, buktinya mana? Ketika orang lain menuduh kalian gila, kalian terima tidak? Nah, tapi kalau keluarga kalian apa dulu? Dasarnya apa dulu? Anda bicara dasarnya apa? Iya, sebentar, saya belum selesai, makanya kita belajar mendengar ya. Gini, saya cuma punya waktu sebentar karena hari sudah malam. Kalau Pak Bom Bom dituduh orang lain gila, itu tidak bisa diterima secara langsung bahwa Pak Bom Bom gila. Oke, saya jawab ya teman-teman diam ya. Bentar Pak Bom Bom, bentar saya belum selesai. Tapi kalau keluarga Pak Bom Bom yang bilang dia gila, bisa jadi dia gila seperti Yesus yang dituduh. Anda salah. Keluarganya yang bilang dia gila. Anda nggak bisa tafsir ayat itu. Anda nggak bisa tafsir ayat itu demikian. Itu ayat itu. Ini yang saya bilang, Muslim selalu mentafsir ayat mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Lalu bikin tafsir itu keliru. Kalau kamu mau debat sama saya sekarang, ini saya lagi debat kalian. Nih loh, kan gini, kalau orang lain yang bilang saya sudah tahu arah kamu, sudah tahu arah kamu. Tapi kalau keluarga kalian yang bilang kalian dari atas sampai bawah, jangan copot ayat. Inilah kelemahan Muslim. Ini kelemahan Muslim. Saya lagi tanya, umum itu kalau orang Alkitab itu bukan begitu, Cekang. Saya kasih tahu kamu perempuan, Anda laki-laki loh. Sorry. Saya langsung potong kamu karena saya tahu kamu mau duduk Yesus gila kan? Loh, tapi kamu tidak tahu ceritanya kenapa mereka Yesus gila. Saya tanya kamu, kenapa sampai mati itu Yesus gila? Saya tanya kamu. Saya tanya kamu jawab. Saya adalah mereka katakan Yesus, orang-orang Farisi ahli Taurat, kenapa mereka katakan Yesus gila? Halo.
Halo, cerita sama saya dulu. Jangan setting sama saya. Itu satu cerita. Kamu baca satu pasal, baca satu pasal. Jangan baca satu ayat, kamu bilang. Nah, sekarang saya tanya, buka ayat. Satu pasal. Standar janda, David. Pasal. Menuduh orang yang gila, Anda diam. Satu pasal. Jangan baca. Yesus menyatakan Yesus gila. Ini dia orang gila. Mana kalian keluarga atau orang lain? Kalau keluarganya yang bilang dia gila, kalian tak percaya gitu. Ini orang gila ngomong gila. Ini dia gila, betul. Gitu. Ya. Aduh. Ketawain diri lu sendiri. Saya cuma sebentar. Pak Bambang jawab. Saya tahu kamu. Makanya saya bilang kamu, kalau kamu mau bilang soal ayat itu, kamu jangan copet satu ayat, jangan copet satu ayat, copet satu pasal. Oke. Kamu gentleman, baru kamu gentlewoman. MU ini sebenarnya klub apa sih? Imbang susah payah, menang apa lagi? Ketika kebanyakan para umat Kristen ya mencomot dalil ayat Al-Quran yang menuduh Nabi Muhammad SAW gila, tetapi tuduhan itu berasal dari orang kafir ya, dan itulah yang menjadi pokok permasalahan ketika itu di dalam perdebatan yang sangat seru di Room Bom Bom antara Lidara versus Bang Zuma. Dan sudah dijawab dengan gamblang oleh Bang Zuma, tetapi dasar Oten ya, Oten itu ngeyel, dan ketika dijelaskan dengan sangat gamblangnya tetap mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut, dan akhirnya justru muter-muter dan menuduh Bang Zuma gila. Seperti itu kelakuan mereka yang sangat-sangat miris sekali memang ya. Dan lalu di akhir perdebatan naik Uniriva mengkomparasikan dan bertanya kepada Bom Bom, kalau seandainya Bom Bom dituduh orang lain gila, apakah Pak Bom Bom terima? Jelas tidak terima. Nah, itulah komparasi ayat dari Uniriva ya. Ada di sebuah ayat Bible ya, di dalam Markus 3 20 dan 21 seperti yang terlihat di layar ya. Di situ Yesus dituduh gila, dianggap gila oleh keluarganya sendiri. Nah, ini sungguh sangat fatal sekali ya jika kita membaca ayat ini ya. Jadi mental tuduhan mereka yang menuduh bahwa Nabi Muhammad gila, tetapi tuduhan itu berasal dari orang-orang kafir, dari orang lain. Tetapi di ayat Bible yang ini, yang menuduh Yesus gila itu adalah keluarganya sendiri. Sehingga komparasi ayat yang tadi disodorkan oleh Uniriva membuat seisi Room Bom Bom ya, para herder-herdernya langsung menyala. Nah, inilah yang saya sebut tadi adalah blunder bagi kekristenan sendiri ya, blunder seblunder-blundernya. Niat hati mereka ingin menistakan Nabi Muhammad SAW, tetapi tertampol dengan ayat Bible sendiri. Justru mereka kalau punya akal sehat pasti akan malu semalu-malunya. Tetapi ya itu tadi, kembali ke sifat dan wataknya ya, yang mereka jauh dari kebenaran. Apa yang mereka lakukan hanyalah pembenaran ya, tetap saja berkutat dengan cocokmologi, ngeyel, dan maunya menang sendiri. Oke sahabat, kita lupakan Bom-Bom yang sudah ketampol Uniriva. Kita kembali ke murid Bom-Bom yang satu ini, yang punya nickname anak Batak, yang sudah diketahui oleh Koh Julius yang punya HMC, Hidayah Mu'alaf Channel. Nama sebenarnya adalah Rudi Simamora. Kembali si Rudi Simamora ini mengulang kebodohan yang sudah terjawab, yang sudah ketampol ya, para oten-oten ketampol di situ. Kok diulang lagi di sini oleh si Rudi Simamora ini? Nah, bagaimanakah kita menyikapinya? Ki Joko Bodo bertapa di gua, pulang jadi paranormal. Gentleman dia.
Ki Joko Bodo gentleman jadi paranormal. Nah Muhammad ngapain ngaku nabi? Pantaslah dituduh orang gila oleh orang-orang di zamannya. Kan di dalam Al-Quran jelas itu tertulis di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa dia dituduh orang gila? Kenapa? Sudahlah nak, sudah. Tidak perlu kau ulangi kebodohan yang sama yang ditularkan oleh gurumu si bom-bom itu. Tidak perlu. Justru nanti akan membuatmu malu dan membuatmu terasa terlihat sangat bodoh sekali ya. Kau ulang lagi tuduhan itu ya. Padahal dengan tuduhan itu justru menampol mukamu sendiri, muka bom-bom dan juga muka kekristenan tertampol dengan ayat Bible sendiri. Jadi tidak perlulah, tidak perlu pamer kedunguan ya nak ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya tentang siapa itu Rudy Simamora, yaitu aka Anak Batak ya, pemilik channel Anak Batak. Di mana kita melihat ya, ternyata Rudy Simamora ini sangat-sangat pantas untuk menjadi KC kedua alias Kosman kedua ya. Bagi teman-teman yang tidak kenal dengan yang namanya KC atau Kosman, saya rasa nggak perlu lagi ya saya jelasin panjang lebar. Teman-teman tinggal search, dibandingkan tinggal googling ya, googling tulis Kosman bin Sunet atau KC penista agama, maka beritanya itu lengkap. Beritanya akan sangat banyak karena memang si Kosman ini terkenal sekali ya. Dia terkenal, bahkan saking terkenalnya dia dikasih makan tai oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Kasusnya luar biasa heboh. Bisa dibilang Kosman ini imbang lah dengan Paul Jang dan Saifuddin ya. Dia ini adalah penista tingkat nasional. Bahkan mungkin sudah go internasional ya, karena kasusnya sempat dibawa untuk go internasional. Jadi di Indonesia, dalam 1 tahun terakhir, itu kita punya 3 penista yang kelas kakap. Ada Paul Jang, Saifuddin, dan Kosman. Cuman yang paling sial itu adalah Kosman. Kosman nggak sempat lari. Nggak sempat lari, larinya ke sawah. Orang lari ke luar negeri, dia lari ke sawah pula, sembunyi di sawah. Kena tangkap lah. Ya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Koh Julius dengan apa yang dilakukan oleh Rudy Simamora alias yang punya nickname Anak Batak ini. Ya, berpotensi menyusul MKC. Siapa MKC? Kosman bin Sunet, Kosman Cornelius, penista agama yang tertangkap beberapa bulan yang lalu karena menistakan agama Islam, memelintir ayat-ayat Al-Quran. Dan ironisnya si MKC ini memang setara penistaannya dengan apa yang dilakukan oleh Paul Zong sama Saifuddin Ibrahim. Cuma sayangnya yang dua itu, yang Saifuddin Ibrahim sama Paul Zong kan lari ke luar negeri, tetapi MKC lari ke sawah nyari keong. Nah, inilah yang lalu membuat si MKC tertangkap. Dan kejadian berikutnya setelah ditahanan, si MKC mendapatkan balasan yang mungkin setimpal dengan mulutnya yang comberan itu ya, yang selalu memelintir ayat-ayat Al-Quran, di mana di tahanan si MKC ini mendapatkan vitamin berupa apa? Berupa kotoran manusia dilumurkan ke wajahnya dan didulang itu bahasa Jawa, artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu dimasukkan ke mulutnya kotoran manusia itu oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, inilah yang membuat Irjen Napoleon Bonaparte begitu marah dengan penistaan yang dilakukan oleh MKC. Jadi tidak menutup kemungkinan si Rudy Simamora ini
akan menjadi martir pula menyusul si MKJ. Dan lalu apakah yang akan terjadi nanti jika seandainya si Rudi Simamura ini ditahanan juga? Pasti akan ada seperti yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte ya, berbuat sama seperti apa yang dilakukan terhadap MKJ. Jadi itulah sekilas penjelasan tentang siapa itu Kosman bin Sunet. Kita akan fokus pembahasan tentang si Rudi Simamora ini ya. Kita panggil Rudi Simamora saja, daripada nggak enak sama orang Batak. Karena saya juga bingung, kenapa sampai detik ini belum ada ya orang Batak atau organisasi Batak yang menggugat ataupun melaporkan Rudi Simamora karena membawa-bawa suku dalam diskusi lintas agama yang isinya itu agak kacau ya. Kalau kita lihat konten dia bukan diskusi, dia menghujat. Rudi Simamora ini penghujat. Kenapa dia bisa jadi penghujat? Ya karena gurunya juga. Karena gurunya, teman-teman. Kalau teman-teman flashback ke belakang, sebelumnya itu dia berguru kepada Pak Bom Bom. Ya, kita sepemikiran juga dengan Koh Julius ya. Nickname si Rudi Simamura ini membawa nama sebuah suku, yang mana kalau ada orang tidak terima dari suku mereka, suku yang dibawa-bawa oleh si Rudi Simamura ini, bisa jadi ini menjadi blunder yang teramat parah, blunder yang teramat besar bagi si Rudi Simamura ini. Bukannya berdebat secara santun, tetapi menghujat ya di dalam katanya sih diskusi, tetapi di situ hanyalah menghujat saja si Rudi Simamura ini. Jadi kita harapkan ada dari suku yang dicatut oleh si Rudi Simamura ini yang bertindak ataupun memberikan efek jera. Ya, kalau mau berdebat, mau menghujat, tidak usahlah bawa-bawa nama-nama suku, tidak usah bawa suku ya, yang mana justru di sini akan menimbulkan perpecahan di internal suku tersebut ya. Mudah-mudahan ada tindakan dari suku yang disebut atau dicatut oleh si Rudi Simamura ini untuk memberikan pelajaran kepada si Rudi Simamura ini. Oke, kita kembali ke Rudi Simamura yang tadi dikatakan oleh Koh Julius. Besar kemungkinan si Rudi Simamura ini nasibnya akan sama atau bahkan lebih parah daripada MKJ yang dilumuri kotoran manusia oleh Irjen Napoleon Bonaparte. Nah, kenapa Jenderal Napoleon Bonaparte bisa sampai melakukan hal tersebut? Mari kita simak videonya. Saya ini paham kok. Pada saat itu perbuatan itu terpaksa saya lakukan dan harus saya lakukan. Dan saya tidak menyesali melakukan itu. Karena apa? Terjadinya kejadian serupa, penghinaan, penistaan berulang-ulang. Saya tidak melihat adanya suatu sikap pada saat itu ya, untuk segera menyetop atau men-take down itu. Dan ini semakin membakar perasaan umat Islam dan mayoritas tentu. Hati-hati ya. Banyak para tokoh-tokoh bicara, kita tidak mau terulang kasus Poso, kasus apa, keributan horizontal. Hanya karena begini, bicara agama itu sensitif. Sampai hari ini kita masih dengar, dan tiap hari itu orang-orang yang cemen itu, yang pengecut itu hanya berbicara di depan media, tapi menyembunyikan diri ya. Nah, persis sama dengan apa yang dilakukan si Rudi Simamura ini ya. Masih tetap terulang kembali kejadian yang sama, yaitu penghujatan dan penistaan terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad. Ini
kembali diulang lagi, mungkin si Rudi Simamura ini belum pernah mendengar kasus MKC yang dulu ya, belum pernah mendengar nama Irjen Napoleon Bonaparte, ataukah mungkin sudah mendengar kasus MKC, sudah pernah tahu kejadian yang menimpa MKC, sudah pernah mendengar nama Irjen Napoleon Bonaparte, tetapi disengaja karena ingin menyusul MKC. Saya juga tidak tahu, tetapi kalau seandainya masih tetap terus menghujat, ya tidak menutup kemungkinan akan benar-benar menyusul MKC nasibnya. Saya ingin menunjukkan kepada publik semua, kalau main-main sama itu, maka saya bilang di persidangan, saya siap berhadapan sama pengadilan lagi untuk hal-hal begitu. Apakah saya salah? Kalau secara hukum dinyatakan bersalah, tetapi publik harus tahu. Banyak yang bilang saya sadis, saya buat apa. Ya, yang ngomong itu yang mungkin pembelanya KC. Dia merasa wajahnya pun ikut terhina karena terasa seperti dipeperi sama kotoran seperti KC ya. Tapi saya tanya balik kepada kau. Kalau aku sekarang menista junjungan akidahmu, ya, kau diam saja. Berarti kau sebetulnya tidak punya agama, tidak punya keyakinan. Ya, ini bukan bela Islam, ini masalahnya membela milikku. Kalau yang lain cuma ngomong doang, saya bertindak. Kenapa? Orang itu menari-nari dan terus kesenangan kalau kita cuma komentari doang. Ya, itu. Sebetulnya bukan saya yang harus bertindak, negara yang harus bertindak. Untuk mencegah itu jangan sampai terjadi lagi. Negara malah menghukum. Ini negara mau menghukum. Ya, kita lihat saja bagaimana jadinya. Ya. Tapi mudah-mudahan ya, giroh umat Islam tidak akan tinggal diam. Dan bangkit untuk membela prinsipnya. Karena lebih baik kau berkain kafan kalau tidak melakukan apa-apa. Agamamu didusta. Itu pesan saya. Dari guru saya juga itu. Buya Hamka. Nah, ini sebuah peringatan ya. Peringatan kepada semua tukang hujat yang hobi menistakan agama Islam. Yang masih di luar negeri nggak berani pulang ada dua, Paul Song sama Saifuddin Ibrahim. Ini di dalam negeri masih bermunculan ya, para tukang hujat ini. Peringatan dari Jenderal Napoleon Bonaparte ya. Sungguh sangat jelas sekali, beliau ini orang yang sangat mempunyai prinsip ya. Tidak akan tinggal diam ketika agamanya dihina, ketika Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala dilecehkan. Terbukti dengan apa yang beliau lakukan terhadap MKC ya. Ini sebuah peringatan. Jadi ghiroh ataupun terpanggil karena agamanya dilecehkan tersebut yang membuatnya melakukan hal itu. Karena apa? Karena di dalam Islam ya, sesuai yang tadi dipesankan, jika agamamu dihina dan kamu diam saja, maka gantilah bajumu dengan kain kafan.